Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Bukankah kamu orang dari zaman kuno? Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah memandang Zhao Zuyin dengan nada tidak ramah. Jika kamu bukan orang dari zaman kuno, bagaimana kamu bisa berdiri di sini? Zhao Zuyin bertanya. Dan begitu dia berbicara, mata semua orang menjadi lebih rumit. Lagi pula, mereka tidak dapat menentukan apakah Zhao Zuyin itu laki-laki atau perempuan sebelumnya. Mungkin dia juga menyadari bahwa Zhao Zuyin tidak lemah, jadi Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi bertanya, karena Anda adalah orang kuno, mengapa Anda membantu mereka? Aku membantumu. Anda tidak boleh menyinggung perasaan keduanya, kata Zhao Zuyin. Candaan. Setelah mendengar ini, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah tidak bisa menahan senyum, tapi itu adalah senyuman dengan gigi terkatup. Kemarahannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun Zhao Zuyin adalah orang kuno, dia masih memiliki ide untuk mengambil tindakan. Biar ku beritahu, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang luas ini yang tidak berani aku provokasi. Setelah mengatakan ini, nafas agung keluar dari tubuhnya. Tekanannya sangat kuat, dan hampir semua jenius junior yang hadir merasakan penindasan yang menyesakkan. Karena tingkat kultivasinya telah melampaui tingkat dewa dan mencapai tingkat dewa sejati kelas 1. Ya Tuhan, apakah dia berada di alam dewa sejati? Apakah kamu benar-benar mencapai alam dewa sejati pada usia junior? Bukankah itu berarti bahkan seorang jenius seperti Chu Feng pun rentan di depannya? Apakah ini perbedaan antara para jenius kuno dan para jenius masa kini? Merasakan budidaya Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah, para junior kontemporer menjadi sangat panik, dan hati mereka sangat terstimulasi. Zaman dulu dan sekarang, meski belum resmi berperang. Namun setiap orang mempunyai kesadaran bahwa pasti ada pertarungan antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Meski ada pertarungan sesungguhnya, kekuatan generasi tua adalah kuncinya. Namun kelebihan dan kekurangan generasi muda juga bisa mengungkap kekuatan zaman dahulu dan masa kini. Yang terpenting di zaman para dewa ini, generasi muda adalah kuncinya. Setelah merasakan ketakutan dan keterkejutan di mata semua orang, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah menjadi lebih bangga. Ingat, jangan biarkan ambisi orang lain menghancurkan gengsimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan keras saat dia mengarahkan tekanan agungnya ke arah Zhao Zuyin. Tapi kemudian, langit berguncang. Di sisi kuno, semua junior roboh ke tanah, dan bahkan Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah mundur beberapa langkah. Satu-satunya yang bisa menstabilkan sosoknya adalah Zhao Zuyin. Pada saat ini, orang-orang menyadari bahwa tingkat kultivasi Zhao Zuyin juga telah mencapai tingkat dewa sejati. Siapa kamu? Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah bertanya dengan suara serius. Orang-orang dari Sekte Jiwa Merah tidak layak mengetahui siapa saya, kata Zhao Zuyin. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan orang-orang di Sekte Jiwa Merah pun memiliki penampilan yang rumit. Kemarahan semua orang yang masih marah sebelumnya mulai mereda, dan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Mereka panik. Pihak lain tidak hanya memiliki tingkat budidaya dewa sejati, tetapi dia juga mengabaikan mereka sepenuhnya. Bukan hanya mereka, tetapi Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah yang kehilangan muka tidak mengambil tindakan lagi. Sebaliknya, dia bertanya, apakah Anda dari Istana Pedang Surgawi? Zhao Zuyin tidak menjawab, namun mendengar kata-kata Istana Suci Tianjian mengingatkan kembali ingatan Chu Feng. Ketika ras kuno menyerang Zhu Tianhe, Chu Feng mengetahui dari junior kuno bahwa Istana Suci Pedang Surgawi adalah eksistensi yang relatif kuat di antara kekuatan ras kuno yang diketahui. Chu Feng belum pernah mendengar tentang Sekte Jiwa Merah sebelumnya. Tapi menilai dari reaksi Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah, mereka sepertinya sedikit takut dengan Istana Pedang Surgawi. Berdengung. Namun saat ini, cahaya bersinar di kehampaan. Kekuatan penghalang di atas kehampaan telah dikumpulkan, dan semua orang dapat merasakan bahwa kekuatan yang kuat akan segera muncul di atas kehampaan. Pada saat ini, semua orang tidak dapat mempedulikan hal lain dan memusatkan pandangan mereka pada kehampaan. Pada akhirnya, kekuatan agung penghalang itu diringkas menjadi dua bendera, dengan tulisan kontemporer dan kuno masing-masing tertulis di atasnya. Benderanya awalnya berukuran besar dan bisa menutupi langit. Namun tiba-tiba menghilang.
Semua orang bingung pada awalnya, tapi segera mata mereka tertuju pada Chu Feng dan Zhao Zuyin. Meskipun tuan muda dari Sekte Jiwa Merah mengenakan topi bambu, dia bisa merasakan matanya sangat tidak senang. Ternyata saat ini, sebuah bendera muncul di atas kepala Chu Feng dan Zhao Zuyin. Meski panjang bendera ini hanya terlihat lebih dari 3 meter. Namun kecuali perbedaan ukurannya, tampilannya sama persis dengan yang di atas Void. Jelas sekali, itu adalah bendera kehampaan yang menyusut dan mendarat di kepala Chu Feng dan Zhao Zuyin. Yang di atas kepala Chu Feng adalah bendera masa kini, sedangkan yang di atas kepala Zhao Zuyin adalah bendera kuno. Tiba-tiba, bendera itu berkibar, dan kemudian terdengar suara dari bendera itu. Apakah kamu bersedia menjadi orang yang membawa bendera itu? Apa manfaatnya? Tanya Chu Feng. Namun dia tidak mendapat respon apapun. Sebaliknya, bendera itu mulai menjadi ilusi. Rasanya bendera ini akan hilang jika Chu Feng tidak setuju. Jadi Chu Feng mengulurkan tangan dan meraih bendera di tangannya. Apapun manfaatnya, dapatkan dulu baru dibicarakan. Setelah bendera diambil, kekuatan mengalir ke tubuh Chu Feng. Di saat yang sama, cahaya khusus juga muncul di tubuh Chu Feng. Bagaimana? Apakah ada gunanya? Tanya Qin Xuan. Saat ini, tidak ada manfaatnya. Pemimpin ingin saya melakukan sesuatu. Dia ingin saya menjadi pemimpin. Ketika Chu Feng selesai berbicara, dia mengibarkan bendera di tangannya tinggi-tinggi, dan sebuah formasi muncul, menutupi alun-alun. Bendera ini mengirimiku pesan. Kamu bisa memilih untuk mengikutiku, atau kamu bisa memilih untuk pergi sendiri. Mereka yang mau ikut dengan saya tinggal berkomunikasi satu sama lain dan bergabung satu sama lain. Aku tidak peduli. Aku tidak akan memaksamu. Terserah kamu. Setelah Chu Feng selesai berbicara, Qin Xuan, Yuan Yanri dan lainnya memimpin dalam berkomunikasi dengan formasi. Segera, kecemerlangan yang sama seperti Chu Feng muncul di tubuh mereka. Melihat situasi ini, semakin banyak orang mulai berkomunikasi dengan formasi dan mengikuti Chu Feng. Bahkan di antara mereka yang mulai menjauhi Chu Feng, ada yang mulai mencoba berkomunikasi. Bagaimanapun, mereka semua merasa bahwa mengikuti Chu Feng jelas akan memiliki masa depan yang lebih baik. Anda telah datang, Anda tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Namun segera mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan formasi itu. Pahlawan muda Chu Feng, mengapa kita tidak bisa melakukannya? Seseorang bertanya dengan bingung. Oh, aku menolak. Bukankah awalnya kamu ingin menjauh dariku? Aku menghargai keputusan awalmu. Ayo kita berpisah. Chu Feng berbicara terus terang dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, beberapa dari mereka yang ditolak menyesal telah menjauh dari Chu Feng dan berakhir seperti ini. Namun lebih sering daripada tidak, Yuzi mengutuk Chu Feng dan mengutuk Chu Feng karena berpikiran sempit. Namun mereka hanya berani mengutuk dalam hati, tidak berani menyinggung Chu Feng. Nona Zhao, Anda tidak ingin memegang bendera ini. Mungkin akan ada manfaat tambahan. Diam-diam Chu Feng bertanya pada Zhao Zuyin. Dia menemukan bahwa bendera di kepala Zhao Zuyin menjadi semakin kabur dan hampir menghilang. Namun Zhao Zuyin masih belum berniat menerima bendera ini. Saya lebih suka menyendiri. Tidak lama kemudian, bendera di atas Zhao Zuyin hilang sama sekali, namun muncul kembali dalam bentuk utuhnya. Hanya saja kali ini, itu muncul di atas kepala Tuan Muda Sekte Jiwa Merah. Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah tidak membuang waktu, dia mengulurkan tangan dan meraih bendera kuno di tangannya, lalu langsung melepaskan formasi bendera. Semuanya, walaupun saya tidak mengetahui manfaat dari bendera ini, saya berjanji bahwa mereka yang mengikuti saya tidak akan pernah membiarkan Anda kembali dengan tangan kosong. Begitu dia mengatakan ini, para jenius dari ras kuno bergabung dengan formasinya. Hampir tidak ada yang memilih untuk menolak, dan bahkan Zhao Zuyin pun menunjukkan kecemerlangan yang sama. Dia juga memilih untuk mengikuti Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.